Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 1753 harap berbaik hati pada naga itu. Raja Naga Hitam berkata, ya, sebagai Raja Naga, dewa bukan hanya pemimpin klan naga kita, tapi juga ayah kita. Yang mulia bisa mendedikasikan hidupnya untuk dewa, dan kita juga bisa. Sebagai naga raja, kita ini adalah tanggung jawab untuk melindunginya dan tidak membiarkan orang luar menyerbu dia. Dewa Ashura mengerutkan kening, dan Raja Dewa Manusia yang mengenakan pakaian putih di sampingnya berkata dengan sungguh-sungguh, tapi sekarang dewa secara spiritual disfungsional. Jika ini terus berlanjut, sang raja seluruh alam dewa akan dihancurkan. Termasuk naga apa yang harus kita lakukan sekarang, minta 2 raja naga untuk mengajariku. Meskipun mereka masih memiliki 5 raja non-naga, naga-naga itu kuat, dan 2 raja naga cahaya dan kegelapan bahkan 10 raja naga teratas. Di antara keberadaan yang paling kuat, bahkan jika mereka berlima bergabung, mereka mungkin bukan lawan. Yang paling penting adalah tidak ada yang tahu berapa lama Dewa Naga akan pulih. Setelah Dewa Naga terus menjadi gila, tidak hanya mereka akan mati, tetapi seluruh alam dewa mungkin akan runtuh. Raja Naga Cerah tersenyum pahit dan berkata, ini adalah akhir dari masalah. Ini mungkin bencana terbesar dalam sejarah klan nagaku. Namun, sebagai Raja Naga, kita tidak boleh menyakiti dewa, kita juga tidak bisa menonton kau menyakitinya. Kesalahan terbesar, seharusnya itu pencapaian bintang dewa. Raja Naga Hitam mendengus dingin, apa kau harus menyalahkanku? Tidak, itu bukan untuk menyalahkanmu. Tidak ada yang bisa memprediksi itu pencapaian bintang dewa akan menghadapi situasi seperti itu. Suasana hati dewa berubah. Bahkan lebih tidak mungkin bagi kita untuk menilai. Raja Naga Kecerahan, ini bukan waktunya untuk membicarakan hal ini. Kalian semua sadar akan kemampuan pemulihan dewa. Begitu dia mendapatkan kembali kekuatan tempur, alam dewa akan berada dalam bahaya. Dewa Ashura berkata dengan suara yang dalam. Raja Naga Cerah dengan enteng. Kami tahu bahwa Dewa Ashura, Anda selama ini cukup dikenal, dipuji sebagai yang paling cocok untuk penegak utama atas nama naga minta tolong. Dewa Ashura terkejut sesaat, katakan. Raja Naga Cahaya Bitterly berkata, setelah hari ini, nagaku pasti akan menurun. Tolong lihat juga Dewa Ashura bahwa itu diciptakan oleh nagaku di alam naga. Dewa juga telah memberimu banyak bantuan untuk pencapaian Raja Dewa, dan perlakukan kami dengan baik. Klan. Dewa Ashura mengguncang tubuhnya. Pada saat ini, Raja Naga Cerah sudah berbalik dan berjalan ke arah Dewa Naga. Di matanya, akhirnya ada kesedihan yang kuat yang tidak bisa ditahan. Maafkan aku, Xiao Sui. Saat dia berkata, tangannya sudah dengan lembut menekan kepala Raja Naga Air. Cahaya berkedip, dan Raja Naga Air tiba-tiba jatuh ke tanah, napasnya musnah. Kamu, Raja Naga Hitam terkejut, tapi dia juga mengerti apa yang dilakukan Raja Naga Cerah saat ini. Raja Naga Guangming menoleh padanya, pasangan kami, karena atribut mereka, telah bertengkar satu sama lain seumur hidup. Saya sedikit lelah, apakah Anda masih akan menemani saya? Raja Naga Hitam mengerutkan bibirnya, apakah ini akhir-akhir kita untuk jatuh cinta dan membunuh? Raja Naga Cerah tersenyum pahit, mungkin memang begitu. Sekarang satu-satunya cara untuk mengatasinya. Raja Naga Gelap menatapnya, dan kemudian lihatlah raja lainnya, janji suami saya sekarang. Dewa Ashura mengepalkan tinjunya sadar, 2, kalian. Berhenti bicara omong kosong, Anda mengatakan sudah terlambat, berjanjilah pada kami. Kegelapan kilatan air melintas di mata Raja Naga. Oke, aku janji. Kami pasti akan merawat ras naga dan memulihkan alam dewa. Dewa Ashura berkata dengan sungguh-sungguh. Raja Naga Cerah menghela nafas, mulai sekarang, itu akan diserahkan kepadamu. Tanpa diduga, klan nagaku telah menjadi brilian selama bertahun-tahun, dan telah kuat selama bertahun-tahun. Penurunan hanya dalam semalam. Tuan, Xiao Guang tidak bisa lagi melindungimu. Raja Naga Kegelapan diam-diam telah memeluknya, dan memeluknya erat. Detik berikutnya, 2 raungan naga yang sedih terdengar, dan kedua Raja Naga itu benar-benar lenyap. 10 Raja Naga dari klan naga semuanya telah jatuh. Ketika Lan Xuanyu melihat ini dari sudut pandang penonton, hatinya sudah penuh dengan kesedihan.
Dia pasti mengerti mengapa Raja Naga Cahaya dan Raja Naga Hitam membuat pilihan seperti itu di saat-saat terakhir. Karena Raja Dewa Besar lainnya benar, begitu Dewa Naga terbangun, dia akan terus menjadi gila dan terus menghancurkan. Kemudian, seluruh alam dewa akan hancur. Sebagai anak Dewa Naga, mereka mewarisi kekuatan Dewa Naga. Sama sekali tidak mungkin untuk memulai dengan Dewa Naga. Kecuali itu kematian, mereka tidak bisa menghentikan dewa lain. Oleh karena itu, Raja Naga Cerah hanya mengatakan bahwa jika ia ingin melukai Dewa Naga, maka 5 Raja Dewa lainnya harus menginjak tubuh mereka. Pada saat ini, mereka hanya mengubah diri mereka menjadi boneka, untuk kelangsungan suku, dan alam dewa untuk bertahan selamanya. Mereka menyerahkan nyawa mereka dan menggunakan bunuh diri untuk memecahkan masalah tersulit di hadapan mereka. 10 Raja Naga. Melihat boneka Raja Naga, 5 Raja Dewa yang tersisa tidak bisa menahan ekspresi kesedihan mereka. Bagaimana mungkin klan naga yang dulunya begitu kuat jatuh ke nasib seperti itu? Dan pada saat ini, terjadi sesuatu yang membuat jantung mereka berdegup kencang. Dewa Naga, yang sebelumnya tertekan di tanah, tiba-tiba mengangkat kepalanya perlahan. Namun, darah di matanya berangsur-angsur memudar, dan jatuhnya ke-10 Raja Naga menyebabkan darahnya sendiri berfluktuasi dengan hebat. Dia tanpa sadar memeluk Raja Naga Air yang telah mati di tubuhnya. Ini adalah Raja Naga termuda di antara para pangeran dari klan naga. Secara pribadi, dia selalu disebut ayahnya, dan dia selalu memperlakukan Raja Naga Air sebagai seorang putri. Dia bahkan mengisyaratkan bahwa putranya bisa menikahi Raja Naga Air sebagai menantunya di masa depan. Sudah mati, semuanya mati. Raja Naga Cahaya dan Raja Naga Kegelapan berpelukan dan mati bersama. Semua ini sebenarnya dilakukan di bawah matanya yang berdarah sebelumnya. Tetapi sampai saat ini, dia hampir tidak sembuh sedikit pun, tetapi, mati, semuanya mati. Raungan naga yang sangat keras tiba-tiba meledak dari mulut Dewa Naga. Tiba-tiba, darah menyembur dari luka di sekujur tubuh. Tubuh besar itu jatuh ke tanah dan jatuh koma. Mati, semuanya mati. Anak-anak saya semuanya mati. Dia ingat lebih jelas bahwa dia menguburkan mereka satu persatu. Itu karena dia. Bagaimana ia bisa menerima keadaan ini? Geram, jatuh koma. Tidak sampai saat dia jatuh, kekakuan tubuh dari 5 Raja Dewa yang tersisa bisa sedikit rileks. Mereka benar-benar takut, sangat takut kalau Dewa Naga akan pecah lagi. Dalam hati mereka, Dewa Naga adalah eksistensi yang tak terkalahkan, dan mereka benar-benar tidak memiliki kepastian bahwa mereka bisa menahan kekuatan mengerikan dari Dewa Naga. Lakukan, Dewa Ashura. Raja Dewa Non-Manusia mendesak dengan sedikit nafas. Jika Anda tidak melakukan apa-apa, begitu Dewa Naga bangun dan menjadi gila lagi, maka semuanya akan berakhir. Luka di tubuh Dewa Naga masih pulih dengan cepat, dan kemampuan penyembuhan dirinya yang kuat hampir membuatnya abadi sejak lama. Dewa Ashura tahu bahwa dia harus bergerak, agar alam dewa bertahan, dan agar para dewa bertahan, dia tidak bisa ragu-ragu lagi. Dia perlahan mencabut pedang Asura miliknya, agak sulit, dan berjalan ke arah Dewa Naga selangkah demi selangkah. Namun, proses ini sangat sulit. Dewa Naga bukan hanya keberadaan tertinggi di hati setiap Raja Naga, tapi juga sama bagi mereka. Hampir setiap dari mereka telah menerima nikmat dari Dewa Naga. Tanpa Dewa Naga, mereka tidak akan bisa menjadi Raja Dewa sama sekali, apalagi hari ini. Dewa Naga selalu mempercayainya dan memberinya kekuatan penegakan hukum di alam Shenlong. Posisi ini sangat penting, tetapi belum diberikan kepada Raja Naga manapun, hanya karena penegakan hukum terhadap para dewa di alam Shenlong dapat bersikap adil dan adil. Dapat dikatakan bahwa Dewa Naga masih memiliki kebaikan padanya. Namun, Dewa Naga gila itu benar-benar mengerikan, yaitu keberadaan yang bisa menghancurkan segalanya. Sekarang dia tidak punya pilihan lain, hanya Soul Land 4 Chapter 1754. Kesedihan dari alam dewa pedang Ashura perlahan-lahan diangkat, dan darah di pedang secara bertahap menjadi padat. Mata Dewa Ashura dipenuhi rasa sakit, tapi dia harus memotong pedang ini, dan hanya dengan cara ini dia bisa mengembalikan semuanya ke jalurnya. Berhenti, raungan keras tiba-tiba terdengar. Pada saat Ashura Sen lengsen, sekelompok besar cahaya dan bayangan telah terbang menuju sisi ini dengan cepat. Boom! Di tengah-tengah raungan yang keras, basis kultivasi Dewa Raja Ashura terpukul mundur beberapa langkah. Tapi pria yang kuat sudah muncul di depannya. Seluruh tubuh pria kuat ini ditutupi dengan sisik, tubuhnya bersinar dengan sinar warna-warni, dan tubuhnya meledak dengan aura tajam yang sangat kuat.
Dia tidak memiliki rambut di kepalanya, dia terlihat seperti manusia. Tetapi pada saat ini, matanya penuh dengan kesedihan dan kebencian gila yang tak ada habisnya. Kamu benar-benar akan membunuh Tuan, dan kamu masih membunuh Raja Nagaku. Aku telah melakukannya untukmu. Ah! Dia berteriak gila, menyemburkan sinar cahaya berwarna-warni ke seluruh tubuhnya, dan berubah menjadi satu di udara. Pedang panjang, ditebas dengan liar ke Dewa Ashura. Dia adalah bagian dari tubuh Dewa Naga, yang dilemparkan oleh Dewa Naga untuk mengelola klan Naga. Dia adalah pedang naga. Disempurnakan dengan tanduk Dewa Naga, pedang klan Naga diberi kehidupan. Raungan naga yang sedih terdengar satu demi satu, dan sosok besar bergegas ke sisi ini dengan cepat. Itu adalah klan Naga yang baru saja membebaskan diri dari ledakan besar yang ditimbulkan oleh bintang dewa, dan masih memiliki luka di tubuhnya. Mereka mendengar teriakan Dewa Naga, dan merasakan hembusan nafas naga di atas upacara. Ketika pedang klan Naga tiba, dia bahkan melihat pedang Ashura diangkat oleh Dewa Ashura. Lan Xuanyu, yang melihat di sini dari sudut pandang penonton, sudah menutup matanya karena kesakitan. Bahkan jika dia tidak melihat apa yang terjadi selanjutnya, dia tahu seperti apa itu. Jatuhnya 10 Raja Naga, Dewa Ashura ingin membunuh Dewa Naga. Ini tidak lagi sesederhana kesalahpahaman, ini adalah musuh hidup dan mati. Ras naga gila pasti akan membawa semua dewa binatang untuk menyerang Dewa Ashura dan mereka. Pertempuran seluruh alam dewa juga dimulai. Perang yang dulunya mengerikan di alam dewa, perang yang hampir menghancurkan, akhirnya mengangkat tabir sejarah. Semuanya berasal dari evolusi para dewa, dari kesalahpahaman. Di telinga Lan Xuanyu, ada teriakan gila, suara pembunuhan, dan jeritan. Ada juga guncangan hebat dari seluruh alam dewa. Bencana yang menghancurkan bumi ini pasti terjadi. Pada awalnya, Dewa Ashura mencoba menjelaskan, tetapi Dewa Naga dipukul dengan keras dan 10 Raja Naga jatuh. Adegan di mana dia ingin membunuh Dewa Naga tidak bisa dijelaskan. Bahkan jika Dewa Ashura tidak mau melakukan apapun dengan naga itu sudah gila. Sebagai ras terkuat, bahkan tanpa kepemimpinan dari Dewa Naga dan Raja Naga, mereka tetap kuat. Mereka mulai melancarkan serangan panik terhadap titah dewa manusia dan dewa lain dari semua ras. Mereka ingin balas dendam dan menjaga Dewa Naga. 5 Raja Dewa besar di altar harus membunuh Dewa Naga, jika tidak, dunia dewa akan dihancurkan karena Dewa Naga gila. 5 Raja Dewa besar di altar harus membunuh Dewa Naga, jika tidak, dunia dewa akan dihancurkan karena Dewa Naga gila. Oleh karena itu, tidak ada ruang untuk tangan, dan segera perang telah memasuki keadaan panas membara. Ras naga memang kuat, dan itu adalah ras terkuat di seluruh alam dewa, tetapi Dewa Naga sebagai pemimpin tidak dapat lagi memimpin mereka, dan 10 Raja Naga telah jatuh. Dan lawan mereka, ada 5 Raja hebat. Di medan perang penuh dari seluruh alam dewa, ras naga memiliki keunggulan mutlak, tetapi ketika Raja Dewa tidak lagi dapat mengendalikan emosi mereka dan mulai meledak karena kematian dewa mereka sendiri, tragedi milik ras naga pasti akan terjadi. Perang besar yang menyebar ke seluruh alam dewa pecah sepenuhnya. Klan Naga tidak diragukan lagi adalah keberadaan yang paling kuat di antara semua ras, tetapi Dewa Naga dalam keadaan koma dan Raja Naga jatuh. Meskipun ras naga yang tersisa kuat, mereka dapat menghadapi perlawanan penuh dari ras lain yang dipimpin oleh 5 raja besar, terutama dewa manusia, dan mereka pada akhirnya akan menurun. Gambar-gambar dalam penglihatan Lan Xuanyu terus berubah, dan seluruh alam dewa berubah di tengah teriakan, raungan, erangan, dan jeritan yang tak terhitung jumlahnya. Darah dan cahayanya terus runtuh, dan para dewa terus berjatuhan. Awan keberuntungan yang berwarna-warni di langit yang awalnya dikumpulkan oleh roh-roh surgawi telah berangsur-angsur berubah menjadi darah. Seluruh alam Shenlong berfluktuasi dengan sangat stabil, dan semuanya meletus dengan rasa sakit yang luar biasa. Cahaya kuat bersinar di langit, seperti meteor yang jatuh. Dalam pertempuran titah dewa yang tak terhitung jumlahnya, seluruh dunia dewa mulai runtuh. Setiap titah dewa sebenarnya setara dengan poin dasar para dewa. Titah dewa di tingkat Raja Dewa bahkan lebih merupakan pilar. Sebanyak 13 dari 18 Raja Dewa telah jatuh, kehancuran para dewa tidak terbayangkan. Ditambah dengan kematian konstan sejumlah besar dewa, terutama seluruh ras naga mulai terus-menerus terbunuh, para dewa mulai runtuh, mulai dari pinggiran terluar, sejumlah besar kehancuran terjadi, dan roh peri melarikan diri.
Jika bukan karena 5 Raja Dewa yang hebat, mereka hampir tidak bisa mengendalikan beberapa, dan bahkan seluruh alam dewa mungkin mati secara permanen. Semuanya mulai menjadi ilusi, seolah-olah lewat, tetapi tragis dan tragis di dalamnya tertanam dalam di benak Lan Xuanyu. Meskipun Lan Xuanyu sangat jelas, Dewa Naga membiarkannya melihat ini untuk menghindari tragedi di masa depan setelah dia mencapai alam dewa. Namun, kesedihan yang kuat masih melekat di hatinya, yang sangat mempengaruhi emosi seluruh orangnya. Sayang sekali, tidak dapat dibayangkan bahwa alam Shenlong yang begitu kuat akan mengalami keruntuhan yang mengerikan dalam keadaan seperti itu, tetapi semuanya terjadi dengan cara yang dramatis. Dewa Naga yang sangat kuat, tetapi hatinya sangat rapuh, cintanya pada istrinya begitu dalam, dan dia bahkan ingin mengejar istrinya tanpa ragu-ragu untuk menyerahkan tubuhnya yang abadi, dan kematian putranya telah meledakkan semua ini. Hal ini akhirnya menyebabkan tragedi. Salahkan Dewa Naga, apakah dia yang harus disalahkan atas semua kesalahan ini? Apakah Dewa Naga benar-benar salah? Suasana hati Lan Xuanyu saat ini sangat rumit. Tidak diragukan lagi bahwa penyebab masalah ini pasti bukan disebabkan oleh Dewa Naga sendiri. Dia ingin menjadi bintang dewa bagi putranya. Tetapi pada saat yang sama, itu juga agar seluruh alam Shenlong menjadi lebih stabil, bahkan setelah kehilangan dia, itu masih bisa bertahan selamanya. Tetapi dia tidak berhasil sama sekali, dan apa yang gagal dia lakukan sangat teliti, semuanya kontraproduktif. Pada saat ini, gambar di depannya tiba-tiba menjadi jelas lagi, dan tubuh besar Dewa Naga sekali lagi muncul di bidang penglihatan Lan Xuanyu. Meski tubuhnya hancur, nafasnya masih sangat dalam. Pertempuran alam dewa telah berakhir, tetapi seluruh alam dewa sudah berlumuran darah, dan klan naga tidak lagi terlihat. Titah dewa dari ras lain juga telah sangat berkurang, titah dewa yang tak terhitung jumlahnya telah punah, dan seluruh alam dewa telah menyusut berkali-kali lipat dari sebelumnya. Hanya ada 3 Raja Dewa yang tersisa saat ini, 3 Raja Dewa manusia, termasuk Dewa Ashura, dan 2 lainnya sebelum Lan Xuanyu mendengar manusia memanggil gelar mereka. Mereka adalah Dewa Kebaikan dan Dewa Jahat. Pada saat ini, 3 Raja Dewa manusia sedang berdiri di depan Dewa Naga dengan ekspresi kompleks. Pedang Ashura di tangan Dewa Ashura telah sepenuhnya diubah menjadi pedang darah Ashura, dan perlahan-lahan diangkat. Kekacauan besar para dewa akhirnya mereda setelah perang yang sengit. Namun, Dewa Naga masih ada di sana setelah kerusakan parah, dan dia tidak mati, dan tubuh besar Dewa Naga itu hampir ditutupi dengan boneka naga. Mereka semua tewas dalam pertempuran untuk melindungi Dewa Naga. Meskipun klan naga bahkan tidak mengetahui apa yang terjadi, 10 Raja Naga jatuh dan Dewa Naga dipukul dengan keras. Bagaimana mungkin kita tidak membiarkan naga menjadi gila, untuk melindungi tuan mereka melakukan segalanya dan memberikan segalanya. Soul Land 4 Chapter 1755, Alam Dewa Rusak, Kejatuhan Klan Naga. Menghancurkan alam dewa, dan klan naga telah jatuh. Pada saat ini, tidak ada klan naga yang dapat berdiri di depan 3 raja besar. Mereka bahkan menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk membuat 2 dewa. Raja jatuh, dan 3 raja dewa yang tersisa juga terluka. Namun, klan naga telah dikalahkan. Wajah ketiga dewa saat ini juga menyedihkan. Dewa kematian terlalu banyak dititah. Betapa agung alam naga ilahi, pada saat ini, titah dewa yang tersisa kurang dari sepertiga dari periode puncak. Klan naga hampir sepenuhnya musnah. Klan naga benar-benar terlalu kuat, dan tanpa Feng Hao Douluo di atas Raja Dewa, itu masih menghasilkan hasil seperti itu. Tahukah Anda, meskipun klan naga itu kuat, tetapi jumlahnya belum terlalu banyak. Tapi itu bisa membunuh begitu banyak dewa dari berbagai ras di bawah kepemimpinan 5 Raja Dewa besar, yang menunjukkan betapa kuatnya ras naga itu. Pada titik ini, seluruh alam dewa sudah mengalami penurunan besar, meski belum runtuh, itu sudah mencapai ambang kehancuran. Tidak ada yang mau melihat ini terjadi. Pedang darah Ashura di tangan Dewa Ashura sudah lama tidak ditebas. Itu juga karena dia sebenarnya tidak tahu apa konsekuensi dari membunuh Dewa Naga nanti. Itu runtuh. Namun, jika kamu tidak membunuh Dewa Naga, setelah Dewa Naga memulihkan kekuatan tertentu, maka semua dewa mereka yang tersisa mungkin akan mati. Biarpun Dewa Naga sadar kembali, rasnya hampir musnah. Buatlah keputusanmu. Dewa jahat itu mendesak Dewa Ashura dengan nafas yang pendek. Di antara mereka, hanya senjata Super Divine Pedang Darah Ashura di tangan Dewa Ashura yang bisa membunuh Dewa Naga. Dewa Ashura menghela nafas, kenapa begitu? Pergilah, Dewa Naga, maafkan aku.
Dia akhirnya berhenti ragu-ragu, melangkah maju, dan memotong kepala Dewa Naga dengan pedang Ashura di tangannya. Tapi tepat ketika pedang darah Ashura hendak menebas kepala Dewa Naga, tiba-tiba, di depan Dewa Naga, seberkas cahaya 9 warna tiba-tiba bergegas, dengan berani menghalangi pedang darah Ashura. Dengan suara keras, Dewa Ashura benar-benar mundur beberapa langkah, tapi sinar 9 warna terbang terbalik, jatuh ke Dewa Naga, dan langsung menyatu ke dalam tubuhnya. Senglongsu, Dewa Ashura mengubah ekspresinya. Ekspresi ketiga raja itu berubah drastis. Tanpa ragu, mereka hampir menembak pada saat bersamaan, menyerang Dewa Naga. Namun, lapisan topeng cahaya 9 warna juga muncul dari permukaan tubuh Dewa Naga saat ini. Halo dari topeng 9 warna bersinar, memancarkan kecemerlangan yang menyilaukan. Dewa Naga, yang telah koma, perlahan mengangkat kepalanya. Matanya sedikit linglung, tetapi ketika serangan ketiga raja itu menimpa pengawal tubuhnya longgang, darah Dewa Naga meledak menjadi stres, meledak dengan kecemerlangan cemerlang, secara paksa memblokir kekuatan penuh serangan tiga raja. Detik berikutnya, Dewa Naga telah bertransformasi kembali menjadi wujud manusia, meskipun ia masih memiliki bekas luka, tetapi memegang pilar naga yang naik, auranya sendiri berlanjut naik. Tidak diragukan lagi, aura kuat dari Raja Dewa tertinggi suatu generasi terwujud. Sudah berakhir. Pikiran di benak Dewa Ashura, Dewa Kebaikan dan Dewa Jahat saat ini adalah sama. Dewa Naga tidak hanya sadar, tetapi juga memulihkan sejumlah kekuatan suci. Betapa menakutkannya dia memegang senjata super ajaib Senglongsu. Tetapi ketika mereka berpikir bahwa Dewa Naga akan menyerang mereka, Dewa Naga tidak melakukannya. Dia hanya berdiri di sana, melihat segala sesuatu di sekitarnya dengan tatapan kosong, merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Mate, semuanya mate. Kesadarannya berfluktuasi di sekitar tubuhnya, dan semua yang telah terjadi sebelumnya diubah menjadi gambar dan ditampilkan di sekitar tubuhnya. Adegannya sangat jelas, menunjukkan betapa kuatnya kesadaran Dewa Naga itu. Tetapi saat ini, dia hanya berdiri di sana dengan bodoh, melihat kembali apa yang terjadi. Titah Dewa jatuh, dan titah Dewa dihancurkan. Tidak ada kemungkinan kebangkitan sama sekali. Bahkan sebagian besar dari seluruh alam dewa telah runtuh. Tubuh Dewa Naga mulai bergetar, terutama ketika dia melihat Raja Naga terbunuh karena kegilaannya sendiri, dan akhirnya ketika dia melihat Raja Naga Cahaya dan Raja Naga Hitam memilih untuk mati sendiri, tubuhnya gemetar. Menjadi lebih kuat. Naga, hancur. Klan Naga sudah mati. Seluruh klan Naga, sepertinya hanya dia yang tersisa. Pertempuran yang seharusnya tidak terjadi ini, baru saja muncul. Semua ujung tidak boleh seperti ini, tidak boleh seperti ini. Putranya meninggal, dan semua bangsanya mati. Naga itu bahkan musnah untuk melindunginya. Semua ini karena diriku sendiri. Dia bahkan tidak mengerti apa yang dia lakukan salah. Waktu, ruang, kenapa kalian? Dewa Naga menutup matanya kesakitan. Getaran tubuhnya berangsur-angsur menjadi tenang. Dewa Ashura, Dewa Kebaikan, dan Dewa Kejahatan berdiri di sana, seperti penjahat yang menunggu untuk dihakimi. Di tangan mereka, mereka membunuh sejumlah besar naga pada saat ini. Melihat Dewa Naga pulih, mereka tidak memiliki kesempatan untuk beruntung. Dewa Naga gila sangat mengerikan, jadi seberapa burukkah Dewa Naga yang sadar, bahkan Dewa Naga yang memegang pilar naga yang sedang naik, akan menjadi. Tidak mungkin bagi mereka untuk melawannya. Dewa Naga akhirnya memandang Dewa Ashura. Tuan, Dewa Ashura perlahan menundukkan kepalanya, tidak berani untuk bertemu dengan tatapannya. Tidak masuk akal untuk mengatakan benar atau salah sekarang. Dengan kekuatan Dewa Naga. Bahkan jika tubuh seluruh alam dewa yang masih hidup ditembak bersama, itu tidak mungkin lawannya. Selama Dewa Naga mau, dia bisa menjawab dengan kecepatan yang mencengangkan. Dewa Naga tidak berbicara, dia hanya perlahan mengangkat pilar naga yang sedang naik di tangannya. Segera setelah itu, Dewa Ashura, Dewa Kebaikan, dan Dewa Kejahatan terkejut melihat lapisan api 9 warna yang menyilaukan menyala dari Dewa Naga. Api 9 warna yang mempesona meletus, dan darah di alam dewa mulai berkumpul dengan panik ke arah Dewa Naga. Warna darah bukan hanya darah, tetapi juga kebencian yang tak terhitung jumlahnya, terutama yang berasal dari klan naga. Pada saat ini, semua terkondensasi menuju Dewa Naga di bawah penyerapan pilar naga naik Dewa Naga. Dalam proses menyerap ki darah ini, permukaan pilar Senglong secara bertahap menutupi lapisan darah, namun, darah dari seluruh alam dewa secara bertahap menghilang, mengungkapkan alam dewa yang tersisa yang hancur.
Api cahaya 9 warna pada tubuh Dewa Naga terbakar semakin intens, alam dewa mulai bergetar sedikit, alam dewa yang rusak menyatu ke dalam, dan jejak aura peri terlahir kembali di bawah rangsangan Dewa Naga yang membakar 9 warna cahaya nyala api, untuk menstabilkan alam dewa yang kemungkinan akan runtuh kapan saja. Dewa, kamu. Tentu saja ketiga raja besar itu dapat melihat bahwa pada saat ini, api 9 warna yang menyala pada Dewa Naga adalah api kehidupan Raja Dewanya. Dewa Naga, yang sudah terpukul dengan keras, hanya akan memperdalam trauma fisiknya. Namun, di bawah kekuatan kuat Dewa Naga, alam dewa mulai secara bertahap menjadi stabil, dan semua keluhan dan ki darah benar-benar diserap olehnya. Semua dewa yang tersisa dapat melihat situasi di pihak Dewa Naga saat ini, mengapa mereka semua tidak memiliki wajah pucat. Sebagian besar alam dewa hancur, klan naga dimusnahkan, dan hampir semua tangan mereka berlumuran darah klan naga. Meski ini juga untuk perlindungan diri. Namun, di depan Raja Dewa tertinggi yang begitu kuat, penjelasan apapun akan pucat. Bagaimanapun, mereka membunuh semua orang dari Raja Dewa ini. Api pada Dewa Naga mulai memudar secara bertahap, dan alam dewa akhirnya stabil. Seluruh alam dewa hanya kurang dari 1/10 dari sebelumnya, dan auranya bahkan kurang dari 1/100 dari aslinya, tetapi akhirnya stabil. Tidak ada bahaya pecah lagi. Ini adalah Dewa Naga yang masih bisa membalikkan keadaan sendiri. Bahkan jika dia telah dipukul dengan keras sejak lama, dia masih sekuat dia, dan dia masih bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh 3 raja lainnya secara bersama-sama. Soul Land 4 Chapter 1756 Kebenaran terungkap. Tatapan Dewa Naga sekali lagi membeku di tempat Dewa Asura dan 3 raja dewa lainnya, dan cahaya pilar naga yang naik di tangannya secara bertahap berkurang. Pada akhirnya, artefak super ini diintegrasikan ke dalam Dewa Naga. Dewa Naga akhirnya berbicara pada saat ini, Sura. Mendengar panggilan tenangnya, Dewa Asyura tiba-tiba gemetar dan menundukkan kepalanya dan berkata, "Ya Dewa." Dewa Naga tersenyum dengan tragis, dan 2 baris air mata mengalir ke bawah. Pipi mengalir ke bawah, situasi ini adalah sesuatu yang tidak pernah saya pikirkan. Awalnya saya berpikir bahwa alam Shenlong kita sudah memiliki dasar untuk keberadaan yang kekal, tetapi saya tidak menyangka bahwa pencapaian Shenxing akan menyebabkan ini. Akhirnya, ada beberapa hal yang Anda ingat. Pertama, meskipun alam dewa muncul kembali dalam kemuliaan di masa depan, jangan mencoba menjadi bintang dewa sampai Anda menemukan cara yang pasti. Alasan mengapa saya gila adalah bahwa tragedi itu terjadi. Itu semua karena kita melanggar hukum alam semesta. Hukum alam semesta seharusnya tidak diizinkan dengan mudah oleh para dewa. Semua ini sepertinya ditakdirkan. Dibandingkan dengan hukum alam semesta, bagaimanapun juga kita masih terlalu lemah. Kedua, aku telah menelan semua kebencian di tubuhku, ditambah kebencian dan semua emosi negatif yang telah kubuat disegel di dalam tubuhku. Butuh waktu lama untuk menghilangkannya sebelum menghilang secara bertahap. Menunggumu untuk memotong tubuhku. Bagian milik pikiran baik akan pergi, dan akan mempertahankan sinar kehidupan untuk rasku. Bagian milik pikiran jahat harus ditekan dalam dewa dan menghabiskan waktu untuk membunuh. Dewa, kamu. Dewa Asyura sedikit lamban pada saat ini. Dewa Naga tampaknya tidak hanya sepenuhnya memulihkan kewarasannya, tetapi juga membuat metode penanganan seperti itu di luar imajinasi mereka. Dewa Naga melambaikan tangannya untuk memberitahu dia untuk tidak berbicara, biarkan aku pergi. Aku membagi emosiku menjadi 2 sekarang, dan bagian yang berbicara kepadamu adalah bagian dari pikiran yang baik. Waktuku hampir habis. Begitu kejahatan pikiran meledak, alam dewa tidak akan ada lagi, dan bahkan alam semesta akan mengalami malapetaka. Jadi, lakukan seperti yang saya katakan. Semua tragedi ini, kesalahan hanya ada pada saya. Setelah saya mati, kecuali klan naga pulih dan Dewa Naga muncul kembali. Jika tidak, di alam dewa, para orc tidak diizinkan menjadi dewa. Karena tragedi ini disebabkan oleh kita, maka kita harus menanggung hukuman ini. Klan saya dihancurkan, dan sejumlah besar lainnya orang-orang dihancurkan. Kebencian ini, aku berharap bisa. Setelah aku pergi, perlahan-lahan memudar. 1. Ya, Dewa Asyura dengan hormat setuju. Pada saat ini, Lan Xuanyu, yang melihat semua ini, tiba-tiba merasakan pencerahan di dalam hatinya. Dia akhirnya mengerti mengapa para orc tidak pernah bisa menjadi dewa, dan Raja Naga Hitam bermata emas yang kuat di Tian tidak dapat mencapai tujuan itu. Dewa, semua ini bukan karena larangan dari alam dewa, tetapi dari Dewa Naga.
Alasan terpenting para Dewa Naga untuk tidak membiarkan para orc menjadi dewa adalah karena tragedi ini terjadi. Terlalu banyak dewa yang mati dan para naga dihancurkan, hampir semua dewa binatang dibunuh, tetapi mereka juga membunuh sejumlah besar dewa dan dewa manusia lainnya. Bagaimana kebencian ini tidak diingat? Tanpa Dewa Naga, tanpa perlindungan dari klan naga, akan lebih sulit bagi para orc untuk menjadi dewa, bahkan jika mereka menjadi dewa, mereka mungkin tidak akan berakhir dengan baik di dewa. Dalam hal ini, lebih baik tidak menjadi dewa sampai hari Dewa Naga kembali. Gunakan pedang Asyuramu untuk memotong tubuhku. Era naga sudah berakhir. Kalian, lakukan sendiri. Jangan ulangi kesalahan yang kamu buat. Jika suatu hari, aku bisa kembali, tidak, aku menang, tidak akan kembali. Jika pewaris saya dapat kembali, dia pasti dapat membimbing Anda untuk mempengaruhi keberadaan bintang dewa lagi. Dewa, tiga raja besar berteriak dengan sedih, dan sujud di depan Dewa Naga pada saat bersamaan. Saat ini, mereka tidak lagi merasa kesal terhadap Dewa Naga. Dewa Naga yang terbangun tidak membalas, tetapi membuat alam dewa kembali stabil, dan dengan mengorbankan kematiannya sendiri, mengambil semua emosi negatif alam dewa dan menyegelnya. Bagaimanapun, dia masih generasi Dewa Naga yang menciptakan alam dewa dan memimpin alam Shenlong menuju kemuliaan. Kesalahan telah dibuat dan tidak bisa diperbaiki. Ayo. Cahaya berdarah naik ke langit, dan pedang Asyura keluar dari sarungnya lagi. Dewa Naga tidak punya waktu, segelnya telah selesai, dan tubuhnya harus dipotong pertama kali untuk melengkapi segel semua kebencian. Ketika Dewa Asyura mengangkat pedang Asyura lagi, dia memiliki perasaan campur aduk. Di depannya, ada wajah tenang, Dewa Naga berjalan menuju Asyura Jianfeng. Tanpa longgang, tidak ada pertahanan. Dewa Naga baru saja berjalan menuju pedang Asyura selangkah demi selangkah, melangkah keluar selangkah demi selangkah. Jianmang akhirnya jatuh. Nyanyian naga yang ganas tiba-tiba terdengar di seluruh alam dewa. Saat nyanyian naga berbunyi, semua dewa menundukkan kepala dengan suara bulat. Meskipun pertempuran ini, klan naga telah membawa mereka terlalu banyak korban, membuat mereka tidak lagi mau tunduk pada mantan tuan ini, raja para dewa tertinggi. Tapi mereka masih menundukkan kepala karena raungan naga yang tak terkendali, dan mengucapkan selamat tinggal kepada Raja Dewa. Itu bukan nyanyian naga, tapi dua, satu emas dan satu perak, dua sinar cahaya naik ke langit. Segera setelah itu, sekelompok sinar cahaya 9 warna tiba-tiba meledak di udara, dan boneka dari semua ras naga bangkit dan bergabung menjadi sinar cahaya 9 warna. Selamat tinggal, alam dewa. Suara besar Dewa Naga terdengar. Detik berikutnya, cahaya keemasan dan bayangan jatuh tiba-tiba, tetapi cahaya dan bayangan perak menghilang tanpa suara. Hanya cahaya 9 warna yang melayang di udara untuk waktu yang lama. Ini berubah menjadi meteor 9 warna, terbang ke kejauhan. Gambar itu berhenti tiba-tiba di sini, semuanya tampak diam dalam persepsi dan penglihatan Lan Xuanyu. Dan pemandangan yang muncul, akhirnya membuatnya mengerti apa yang terjadi pada para dewa. Mengapa klan naga yang begitu kuat pada akhirnya akan menurun? Apa yang pedang Asyura potong adalah dua inkarnasi dari Dewa Naga. Yang perak adalah ibunya sendiri dan juga Raja Naga Perak. Dia mewarisi kontrol elemen dari Dewa Naga dan pikiran baik di hati Dewa Naga. Dan yang emas adalah semua pikiran jahat dan kegilaan yang Dewa Naga gunakan kekuatan naganya sendiri untuk memenjarakan, serta kebencian yang tak terhitung jumlahnya dalam pertempuran ini. Pada akhirnya, itu berubah menjadi Raja Naga Emas dan menekannya di alam naga. Kemudian, di bawah perubahan besar lainnya di alam dewa, Raja Naga Emas punah. Pada saat itu, Raja Dewa alam dewa tertinggi adalah kakeknya, Seagot Tangsan. Raja Naga Emas akhirnya dipenggal oleh Tangsan dengan pedang darah Asyura, tetapi keluhannya sendiri tidak sepenuhnya hilang, dan dia menyuntikkan esensi Raja Naga Emas ke ayahnya, Tang Wulin. Baru kemudian legenda Raja Naga di benua Douluo muncul. Dan yang diwarisi sebenarnya adalah darah dari mantan Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak. Mengapa dua garis keturunan utama menyebabkan begitu banyak masalah bagi diri mereka sendiri? Semua akarnya berada dalam tragedi besar yang pernah terjadi pada para dewa. Kecuali desahan yang dalam, bukankah hatinya penuh dengan kesedihan saat ini? Dewa Naga yang sangat kuat, Raja Dewa tertinggi yang sangat kuat. Pada akhirnya, itu berakhir. Dia juga akhirnya mengerti mengapa Dewa Naga sendiri tidak mau pulih. Dalam arti tertentu, bahkan jika Anda ingin mati, tidak mudah untuk mencapai basis kultivasi seperti Dewa Naga. Ada terlalu banyak kesempatan dan kemungkinan untuk pemulihan. Namun, dia tidak mau bertahan,
karena dia hanya tidak mau menghadapi tragedi yang telah terjadi ini. Baik istri dan putranya sudah meninggal. Jika bukan karena penyadaran klan naga, saya khawatir Dewa Naga itu sendiri akan benar-benar jatuh dan terlahir kembali untuk menemukan istrinya. Dan sekarang, rezekinya ada pada dirinya sendiri, jadi dia melakukan tes ini. Seperti yang dia katakan kepada Dewa Ashura sebelumnya, jika suatu saat warisan Dewa Naga kembali lagi, maka harus ada solusi untuk Dewa Bintang. Dan ujian ini sangat berat bagiku.